There's Hiccup. Discovering. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang penasaran pertualangan baru si Hiccup dengan naga legendanya? Nah, ini dia lanjutan dari film How to Train Your Dragon yang kedua. Nah, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. 5 tahun sudah bangsa Viking dan naga berdamai. Sekarang mereka hidup berdampingan di Pulau Berg. Dulu para Viking memiliki tradisi membunuh naga, tapi sekarang diganti menjadi balap naga. What are you doing, Snotmouth? They're gonna win. Didn't she try to bury you alive? Only for. Nah, semua naga ini pindah ke Pulau Berg dengan dilengkapi dengan kandang buatan khusus, tempat makanan sepuasnya, tempat mandi, bahkan alat canggih pencegah kebakaran. Terlihat Astrid dan lainnya sedang balap naga dengan memperebutkan domba nih dan mengumpulkan sebanyak mungkin. Akhirnya Astrid menjadi pemenangnya dengan jumlah domba terbanyak yang dia dapatkan. Sedangkan Hiccup dan Toothless sedang berlatih terbang menjelajahi awan. Nah, terlihat nih Toothless bisa terbang solo tanpa dipandu oleh Hiccup. Begitu juga Hiccup yang bisa terbang dengan bantuan sayap buatan. Sampai akhirnya mereka terjatuh di hutan. Tidak sengaja Hiccup menemukan wilayah baru. Lalu di sini dia mengeluarkan peta untuk menggambar dan menamai wilayah baru tersebut. Tiba-tiba Astrid datang. Dia memberitahu bahwa dia telah memenangkan lomba dan alasan Hiccup tidak mengikuti pertandingan karena menghindari ayahnya yang memintanya sebagai penerus pemimpin bangsa Viking. Tapi Hiccup tidak memberikan jawaban kepada ayahnya. Kemudian Hiccup melihat sesuatu nih, karena penasaran dia dan Astrid pergi untuk melihat langsung. Nah, mereka sampai di tempat yang dipenuhi dengan duri es. Tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan jebakan yang mengenai Stormfly. Lalu Hiccup dan Astrid menghampiri tempat itu untuk menyelamatkan si Stormfly. Di sana mereka bertemu dengan pria bernama Aerith. Dia mengira Hiccup dan Astrid merupakan salah satu pasukan naga yang mencuri naga mereka. Sampai seekor naga es menghancurkan benteng mereka nih. Dan orang itu adalah Drago yang memaksa Aerith dan pasukannya untuk memburu naga. Lalu diserahkan dan digunakan untuk pasukan naga. Jika Aerith tak memenuhi permintaannya, dia akan disiksa oleh Drago. Hiccup dan Astrid makin tidak mengerti yang dikatakannya. Lalu dengan cepat Hiccup dan Astrid melepaskan Stormfly dan mereka pun kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di Berg, Hiccup menghampiri Stoic, ayahnya yang sudah menunggunya. Lalu dia mengatakan nih bahwa dia menemukan pulau tersembunyi yang hancur dipenuhi duri es. Di sana para penduduk bekerja untuk Drago dengan menangkapkan naga. Stoic yang mendengar nama Drago langsung meminta penduduk memasukkan naga-naga mereka ke dalam kandang dan bersiap untuk berperang. Di sini Hiccup menyampaikan idenya kepada si Stoic untuk kembali ke sana agar mengubah pikiran Drago dan mencegah perang agar menjadi kedamaian. Di sini Stoic langsung menolak ide Hiccup karena pikiran tidak akan bisa diubah. Tapi Hiccup tetap pergi bersama Toothless untuk menemui Drago. Tidak lama kemudian mereka menemukan Aerith dan mendarat di kapalnya. Mereka di sini menyerahkan diri serta menyerahkan semua senjata milik mereka. Hal itu membuat Aerith bingung, lalu Hiccup mengatakan dia akan membujuk Drago. Aerith dan lainnya malah tertawa mendengar itu. Tiba-tiba aja nih Snotlord datang dan membawa kabur Hiccup tanpa tahu rencana Hiccup sebenarnya. Lalu datang bangsa Viking lain dan Stoic menyuruh Hiccup pulang. Tapi Hiccup menolak sampai akhirnya Stoic menceritakan kisah masa lalunya. Jadi dahulu ada rapat kepala suku untuk membahas serangan naga. Lalu datang orang asing bertubuh besar dan mengenakan jubah kulit naga. Dia mengatakan bahwa dia adalah Drago dan meminta semua pemimpin untuk tunduk kepadanya karena dia akan membebaskan manusia dari kekejaman para naga. Mendengar itu semua pemimpin tertawa. Drago yang marah langsung pergi dan menyumpah mereka. Lalu tiba-tiba muncul naga lapis baja membakar tempat itu sampai menjadi abu. Dan hanyalah Stoic yang berhasil selamat. Tapi di sini Hiccup tetap pada pendiriannya, lalu pergi bersama Toothless. Nah, saat terbang Hiccup bertemu dengan penunggang naga yang lain.
Di situ Hekop diculik oleh penunggang naga tersebut dan dibawa ke suatu tempat, sedangkan Toothless tenggelam di danau es. We have to head back for my dragon! Drago blood. Ternyata Toothless diselamatkan naga lain nih dan dibawa ke hadapan Hekop. Lalu dia mencoba nih menyentuh Hekop. Nah, yang mengejutkannya lagi nih, saat membuka topengnya dia adalah ibunya Hekop. Could it be? How is this possible? Should I? Never forget. Di sisi lain, Stoik melihat topeng milik Hekop di danau es. Dengan cepat Stoik meminta naganya melacak Hekop. Kembali ke Hekop yang masih tidak percaya bahwa itu ibunya. Lalu dibawa untuk melihat suatu tempat tersembunyi nih. Ternyata tempat itu sangat indah. Banyak ratusan naga yang tinggal di sana sekaligus tempat persembunyiannya. Selama 20 tahun ibunya yang bernama Valka hidup di tempat bersama para naga dengan mempelajari para naga dan juga menyelamatkan mereka dari Drago. Lalu di sini Hekop memberitahu bahwa ayahnya telah berubah. Begitu juga dengan bangsa Viking yang sekarang menerima naga sebagai keluarga. Tapi di sini ibunya tidak percaya, lalu bercerita nih waktu Hekop masih bayi. Saat bangsa Bergs diserang para naga, salah satu naga mendekati Hekop. Hampir saja Valka mau membunuh naga tersebut. Tapi di situ dia melihat naga itu tak menyakiti Hekop. Lalu Valka sadar nih bahwa itu bukti yang diyakini tentang naga. Sampai akhirnya Valka dibawa oleh naga itu yang dikira bagian dari mereka. Setelah itu ibunya memperkenalkan Raja Naga yang berkuasa di tempat ini dan membuat tempat di sana menjadi indah dengan napas esnya. Naga tersebut bernama Alpha atau Bewilder Beast. Covering their secrets. Nah, kembali ke Astrid yang mengkhawatirkan Hekop. Dia berencana menculik Eret untuk menunjukkan tempat Drago. A kidnapping? Yay! Can you ride with me, Kenny? You're gonna show us the way to Drago. And help Dragon Ride! Di sisi lain, Hekop diajak Valka melihat naga Alpha, memberi makan para naga yang lainnya juga. Di sini Hekop tak lupa menggambar tempat baru yang dia temukan bersama sang ibu. Kemudian dilanjut nih dengan memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Di sini Hekop menunjukkan kemampuannya yang bisa terbang, tapi dia jatuh nih karena pendaratan yang tidak sempurna. Lalu Valka menghampiri Hekop. Dia sadar bahwa Hekop mirip dengannya dan meminta maaf nih karena selama ini tidak berada di sisinya. Kemudian Valka ingin menunjukkan sisi rahasia dari naga yang telah dia pelajari selama ini. Di sini Valka berkata bahwa Hekop dan dirinya akan mengubah dunia untuk seluruh naga agar mereka lebih aman. Setelah itu Hekop berpikir nih bisa bicara dengan Drago jika bersama ibunya. Tapi ibunya menolak dan memilih melindungi para naga. Sementara itu Astrid sudah sampai di tempat Drago. Dia penasaran nih dengan sesuatu yang di dalam air. Tiba-tiba pasukan Drago menyerang dari belakang dan mereka semua dibawa ke hadapan Drago. Nah, di sana Drago dengan mudah nih menjinakkan Hook Fang. Hey, what are you doing? Karena kondisi mereka yang disandra oleh pasukan Drago, Astrid berniat menakuti Drago dengan memberitahu nih bahwa Hekop anak dari Stoik kepala suku Berg yang akan menemukan mereka. Dan Hekop adalah ahli naga terhebat di dunia. Mendengar itu Drago gak terima karena hanya dialah yang bisa mengendalikan naga. Drago yang marah meminta pasukannya menyerang Pulau Berg untuk menguasai Berg. Kemudian pasukan Drago menyerang Eret nih karena dia yang telah membuat tempatnya diketahui bangsa Berg. Tapi untungnya Stormfire melindungi Eret. Kembali ke Stoik yang berhasil menemukan Hekop. Dia membawanya untuk pulang. Lalu dia bertemu dengan istrinya yang 20 tahun menghilang. You just have to handle it delicately, so... You may want to take this one.
Stayed away all of these years, and why didn't I come back to you? That you could change, Stoic. That anyone stop the fighting to find another answer, but did any of you alone? But I thought he'd be better off without me. Say something! I lost you. Kembali ke Eret, Astrid dan yang lainnya masih ditawan nih. Eret mendekati Astrid berniat untuk membantunya keluar dari sana dan menyelamatkan para naga. We're going to save your dragons and get out of here or not? My life. Di sisi lain, Hekop, Stoik, dan Valka menikmati kebersamaan mereka seperti keluarga, dan mereka ini bernyanyi bersama. Promise me you and love. But I've no need of mighty You rings of gold I'd even sing you for. Stay beside me. I have no use for ring. I'll swim and sail on savage seas, but never. I thought I'd have to die. Will you be my wife once again? Yes. Cooking. Kemudian datanglah Drago dan pasukannya menyerang tempat Valka dan ratusan naga. Lalu Valka meminta Stoik dan Hekop bekerja sama mengalahkan Drago. Para naga yang keluar untuk menyerang pasukan satu persatu ditangkap oleh Drago. Whatever comes, keep it here. Ready the trap! Tak lama kemudian Astrid dan kawan-kawan yang tadi disandra oleh Drago datang untuk membantu pertempuran ini. Down! Lalu datanglah Night Fury beserta ahli naga Hekop. Dan tidak ketinggalan nih Raja Naga Alpha yang ikut dalam pertempuran. God, bud. Boy! Di sini Drago tidak mau kalah, dia menyiapkan naganya sebagai lawan naga Alpha. Ternyata itulah yang disembunyikan Drago di bawah air yang dicurigai oleh Astrid tadi. Valka menyerang Drago, lalu Drago berniat membunuh Valka. Untungnya Stoik datang tepat waktu dan melanjutkan pertarungan secara jantan dengan Drago. Sementara itu, Alpha Naga milik Valka dan Drago sedang bertarung sengit nih. Di sini Alpha milik Valka dikalahkan oleh Alpha Naga milik Drago dan membuat semua para naga tunduk kepadanya. Lalu Stoik yang melihat istrinya terjatuh langsung menolongnya, sedangkan Hekop mencoba berbicara dengan Drago untuk menyadarkannya. Di sini kemudian Drago mengatakan kalau dia ingin membalaskan dendam karena dulu keluarganya mati karena naga sampai dia kehilangan tangannya. Drago berniat ingin menaklukkan naga untuk menaklukkan naga yang lain. Kemudian dia menunjukkan hal itu kepada Toothless. No dragon can resist. Controls them all. Toothless? Toothless, you okay, bud? A will over others. In the face of it. Di sini Alpha milik Drago mempengaruhi Toothless dan balik menyerang Hekop hingga Hekop hampir terkena semburan api.
Tapi sedihnya nih, Stoic yang melihat itu langsung menyelamatkan anaknya hingga dia terbunuh. Tidak terima ayahnya meninggal, dia menyalahkan Toothless nih dan mengusirnya. Kemudian Alpha mempengaruhi para naga untuk ikut bersama dengan Drago. Di sini sekarang Hiccup tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi juga Toothless. Nah, setelah melakukan upacara kematian ayahnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi di sini dia sadar harus menyelesaikan semua ini demi perdamaian. Lalu Hiccup bersama yang lainnya pergi untuk mengalahkan Drago. Di sini mereka menunggangi naga-naga bayi yang tidak bisa terkena hipnotis menuju Berg nih yang sudah diserang oleh Drago. Sementara itu di Berg, para naga peliharaan penduduk Viking dibuat hipnotis oleh Alpha. Dead! Kembali ke Hiccup yang sudah sampai, menyusun strategi untuk mengalahkan Alpha nih. Sementara teman-temannya mengalihkan perhatian Alpha, Hiccup menemui Drago nih yang menunggangi Toothless. Di sini Hiccup berusaha untuk menyadarkan Toothless dan berhasil. Di situ Toothless langsung menghempaskan Drago lalu kembali ke Hiccup. You'd never hurt me. You're my best friend, but... friend. Attaboy, that's it! I'm here! Nah, agar tidak terkena hipnotis lagi, Hiccup memasangkan penutup mata dan telinga ke Toothless. Di sini Toothless menyerang Alpha dengan teknik yang mereka sering lakukan. Take control of it! Toothless, Stop them! now! Not again. It's all over now. Tidak lama kemudian, Alpha menyerang Hiccup dengan semburan es. Di sini lalu Toothless menolongnya, tapi mereka akhirnya membeku. Nah, hal yang mengejutkan tak disangka nih, Toothless melawan Alpha sendirian untuk melindungi Hiccup dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Serangan Toothless kepada Alpha membuat para naga lainnya mulai sadar dan berbalik menyerang Alpha. Disinilah terlihat arti dari mendapatkan kesetiaan naga dengan kasih sayang. Come on! Nah, Alpha Drago yang tidak sanggup lagi diserang memilih untuk mundur. Dan akhirnya dimenangkan nih oleh Toothless dan Hiccup. Akhirnya bangsa Viking bersorak untuk kemenangan mereka. Nah, karena Toothless berhasil mengalahkan naga Alpha, maka dia akan menjadi naga Alpha selanjutnya. Akhirnya para naga tunduk kepada Toothless. Nah, para naga yang tadinya terhipnotis kini kembali kepada pemiliknya masing-masing. Singkat cerita dan film diakhiri nih dengan Hiccup yang sekarang menjadi kepala suku baru. Para bangsa Viking menggantikan mendiang ayahnya. Film pun akhirnya selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film How to Train Your Dragon yang kedua. Sedih ya Sleeper, di sini Hiccup kehilangan ayahnya demi menyelamatkan dirinya. Nah, yang mau aku lanjutin seriesnya bisa like atau komen di bawah ya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.